I'm okay, I'm fine. Kincana, Kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Pernah gak sih kalian berpikir gimana caranya kita bisa tahu sesuatu itu panas, dingin, halus, atau sakit? Nah, di bab ini kita akan membahas sistem luar biasa yang membuat kita bisa merasakan sesuatu itu, yaitu sistem somatosensori. Yang pertama yaitu ada stimulus somatosensori, awal dari semua sensasi. Semuanya dimulai dari stimulus, yakni rangsangan yang diterima kulit kita, baik itu tekanan, suhu, getaran, maupun rasa sakit. Rangsangan ini kemudian diubah jadi sinyal listrik oleh reseptor di kulit, lalu dikirim ke otak lewat saraf sensorik. Yang kedua, yaitu ada struktur kulit dan jenis reseptor. Kulit terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama, epidermis, lapisan luar yang melindungi tubuh. Kedua, yaitu dermis, tempat banyak reseptor dan pembuluh darah. Ketiga, yaitu subkutis, lapisan lemak untuk menjaga suhu dan bantalan tubuh. Reseptor-reseptor di kulit punya tugas masing-masing. Yang pertama, yaitu ada free nerve endings, yakni deteksi suhu dan rasa sakit. Yang kedua, yaitu penisian compressors, yakni respon terhadap tekanan dan getaran kuat. Yang ketiga, yaitu Merkel sticks, peka terhadap tekanan, lembut, dan tekstur. Yang keempat, yaitu ada Ruffini endings, mengenali peregaman kulit. Nah, dari sinilah sensasi halus, keras, panas, dingin, bahkan nyeri mulut terbentuk. Yang ketiga, yaitu ada jalur sistem somatosensori ke otak. Informasi dari reseptor ini berjalan lewat 2 jalur utama menuju otak. Yang pertama, yaitu ada sistem kolom dorsal lemniscus medial, membawa sinyal tentang sentuhan, halus, dan posisi tubuh. Yang kedua, yaitu ada sistem anterolateral, yakni membawa sinyal tentang suhu dan rasa sakit. Di otak, sinyal ini diproses berlapis-lapis, yakni dari reseptor ke talamus, ke korteks sensori primer, lalu ke asosiasi, sampai akhirnya kita paham apa yang kita rasakan. Yang keempat, yaitu rasa sakit, alarm tubuh yang unik. Sakit memang tidak menyenangkan, tapi justru disitulah letak keajaibannya. Terdapat 3 paradoks menarik tentang rasa sakit. Yang pertama, yaitu sakit itu penting tapi juga menyiksa. Tanpa rasa sakit, tubuh tidak tahu kapan terluka. Tapi saat muncul, rasa sakit bisa sangat menyiksa. Maka terdapat 2 hal yang saling bertentangan namun sama-sama penting. Yang kedua, yaitu rasa sakit terasa di tubuh, tapi terjadi di otak. Walau kita merasakannya di kulit, sebenarnya otaklah yang menafsirkan sinyal itu sebagai nyeri. Tanpa otak, rasa sakit tidak punya makna. Yang ketiga, yaitu sakit bisa muncul tanpa luka. Kadang, sistem saraf memberi sinyal bahaya, padahal tidak ada kerusakan nyata. Inilah paradoks ketika otak percaya tubuh sedang terluka, padahal tidak. Jadi, rasa sakit bukan sekedar sensasi, tapi hasil kerja kompleks antara tubuh, saraf, dan pikiran. Alarm biologis yang bisa melindungi sekaligus menguji batas manusia. Yang kelima, yaitu sistem pengendali dan jenis rasa sakit. Rasa sakit bisa muncul tanpa luka, maka itu disebut sebagai rasa sakit neuroplastis. Biasanya, karena gangguan pada sistem saraf yang terus dikirim sinyal bahaya. Selain itu, otak punya bagian yang bisa menekan nyeri secara alami. Namanya periaqueductal gravimeter atau disebut sebagai PAG. Nah, ketika distimulasi, bagian ini bisa mengurangi rasa sakit tanpa mengganggu sensasi lain. Yang keenam, yaitu
koordinasi